Shalom. Saya masih melanjutkan topikal kita minggu lalu, pakaian imam. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Ada gambar. Cil. Ush. Nggak apa-apa, kenyang. Oke. Saya ulang sekali lagi. Thank you. Ya, saya ulang sekali lagi. Pakaian imam terdiri dari 3 lapis. 3 lapis. Yang pertama jubah kebenaran. Jubah kebenaran ini jubah lapis pertama. Jubah lapis pertama. Yang kedua daster. Gamis. Daster. Gara-gara diem. Siapa lagi yang bisa disalahin? Oke, yang kedua gamis, yang warna biru ini. Yang ketiga rompi, yang kedua ini jubah kebangkitan. Saudara lihat ya, pertama kita ditebus. Pertama kita ditebus, kita dianggap benar. Oke, setelah saudara dianggap benar, saudara harus hidup dalam hidup kebangkitan. Yaitu berubah. Kalau ditebus, dibenarkan, saudara tidak berubah, saudara nggak akan jadi imam. Nggak akan jadi imam. Nah, suatu hari, saudara akan memakai jubah lapis ketiga, yaitu jubah kemuliaan. Ini yang disebut dengan jubah raja. Jubah kemuliaan. Sama seperti kemah suci, saudara masuk ke sini, saudara mengalami penebusan, saudara dianggap benar, dibenarkan. Ini jubah lapis pertama. Saudara masuk ke sini, saudara pakai jubah lapis kedua, gamis. Saudara masuk di pelayanan, masuk di dalam pujian penyembahan, masuk diolah sama firman. Jubah lapis kedua, saudara hidup dalam hidup yang baru. Kalau saudara sudah hidup dalam hidup yang baru, baru saudara bisa menghadap Bapa di sorga. Ini jubah lapis ketiga, yaitu jubah kemuliaan. Tujuan kita menjadi Kristen bukan sekedar percaya, tapi dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sekedar percaya, ada resiko kita terlempar keluar. Sekali lagi, kalau kita sekedar percaya, saudara punya resiko terlempar keluar. Oleh sebab itu, saudara harus punya kemauan untuk terus masuk lebih dalam dan bertumbuh di dalam pengenalan. Sekarang, saudara perhatiin baik-baik. Ini modal awal untuk masuk berjumpa dengan Allah. Akulah jalan, kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup di sini. Oke, ini baru namanya kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan bersama dengan Bapa. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dipermuliakan. Sekali lagi, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dipermuliakan. Oke, sampai sini. Ini modal awalnya. Kemudian kita masuk dalam jubah kebangkitan, kita berubah. Hidup kita diperbaharui terus-menerus.
Sekarang saudara lihat, jubah ketiga itu perpaduan dari jubah pertama dan jubah kedua. Jadi, saya bilang sama saudara, kemuliaan adalah gabungan dari kebenaran dan hidup yang baru. Saya ulang, sekali lagi simak ya. Kemuliaan adalah gabungan dari kebenaran dan hidup yang baru. Kalau saudara tidak hidup yang dalam hidup yang baru, saudara tidak akan dipermuliakan. Kalau saudara tidak berjalan di dalam kebenaran, saudara tidak akan dipermuliakan. Sampai sini ngerti? Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara kita ditelanjangi. Saya kasih tanda kutip, kita ditelanjangi. Dari pakaian duniawi kita, dari pakaian lama kita. Kita ditelanjangi sedemikian rupa, didandani sama Tuhan, supaya kita bisa dipermuliakan sama Tuhan. Bahasanya begitulah kira-kira. Saudara harus ditelanjangi dulu, kemudian saudara didandani, baru saudara dipermuliakan. Kalau saudara tidak ditelanjangi, saudara tidak pernah akan dipermuliakan. Oke, Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 23. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu belajar mengenal Kristus. Ternyata pengenalan akan Kristus itu bisa dipelajari. Terus 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima kamu pengajaran menerima pengajaran. Terus di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. kamu belajar mengenal Dia, kemudian kamu tambah hari kamu tambah benar. Terus lanjutkan. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kalau saudara tidak menanggalkan manusia lama, saudara tidak mungkin pakai manusia baru. Nggak mungkin hidup dalam hidup yang baru. Terus, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. manusia lama itu menyesatkan dan berujung pada kebinasaan. Terus, 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. kamu diperbaharui dalam roh, juga dalam pikiran. Dalam roh dan juga dalam pikiran. Jadi kita diperbaharui seutuhnya. Kita harus diperbaharui seutuhnya. Mulai dari manusia batinia kita, sampai manifestasi manusia roh yang di dalam kita ini bermanifestasi keluar menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Jadi manusia roh muncul, manusia roh hidup, semakin hari semakin kuat jika manusia daging kian hari kian mati. Kalau manusia daging tidak kian mati, manusia roh tidak kian hidup. Roma 8 ayat 11 sampai 14. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada rohnya yang diam di dalam kita, yang membuat hidup kita berubah hari demi hari. Kalau saudara nggak berubah, ada dua kemungkinan. Tidak ada roh, atau saudara tidak merespon roh. Akhirnya, roh di dalam dia mati. Roh saudara, roh dia tidak berfungsi di dalam saudara.
Tidak ada respon dari kita untuk berubah. Kita hidup seperti binatang. Bergulir dosa, 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 tidak berubah-berubah. Bukankah ini bahaya? Sekarang saudara lihat dari Keluaran 28, kita kembali dari Keluaran 28. Mulai dari ayatnya ke-10. Keluaran 28 ayat 10. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Ya, terus? Saya rasa saya nggak usah bahas lagi. Terus? Ya. Ayat 11. 11. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Ini luar biasa ya. Saudara dibawa Tuhan ke hadapan Bapa. Semua beban-bebanmu dipikul dia. Lihat ya. Lihat. Ibrani 9 ayatnya ke-24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap Untuk menghadap siapa? Menghadap siapa? Hadirat Allah. Terus? guna kepentingan kita. Guna kepentingan siapa? Kepentingan saudara. Kepentingan saya. Dia menghadap Bapa demi kepentingan kita. Bukankah itu sesuatu yang indah? Sekali lagi ke gambar. Ya, di sini. Saudara ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Bebanmu dipikul sama dia. Kepentinganmu yang dibawa sama dia. Dia menghadap Bapa demi kepentinganmu. Bukankah ini suatu yang indah? Kemudian saudara lihat lagi. Saya bahas dengan cara yang lain. Sekarang tutup bahu. Tutup bahu ini. Tutup bahu ini. Ini bicara juga tentang salib. Ini juga bicara tentang salib dan juga bicara soal pemerintahan. Selain bicara soal beban kita atau kepentingan kita, itu juga bicara tentang salib yang ada di bahu kita sebagai orang-orang percaya. Yang harus saudara pikul sampai saudara menghadap Bapa. Jadi, saya bilang sama saudara, salib adalah tanggung jawab. Kalau engkau nggak punya salib di bahumu, berarti engkau adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab, bermanfaat gak di hadapan Allah? Enggak, kenapa? Karena kita nggak bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan beri buat saudara. Sekali lagi saya ulang, saudara tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan beri buat saudara. Saudara tidak bisa menghadap Bapa di surga. Oke. Tutup bahu ini bicara juga soal salib. Dan tutup bahu ini juga bicara soal pemerintahan. Pemerintahan.
Ada kemuliaan, ada pemerintahan ketika kita bisa menghadap Bapa. Ketika saudara menghadap Bapa, saudara dipermuliakan dan saudara pun akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ini bicara soal pemerintahan. Yesaya 9 ayat 5. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi tutup bahu ini juga bicara soal lambang pemerintahan. Saudara mau merintah bersama Tuhan? Amin. Saudara di ujung hidup saudara sampai kematian saudara, saudara ketika berjumpa dengan Tuhan, saudara mau memerintah gak bersama dengan Tuhan? Mau? Harus ada salib. Tanpa salib, engkau tidak akan memerintah. Saya ulang, tanpa salib, engkau tidak akan memerintah. Pemerintahan Allah hanya bisa diberikan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Orang yang senantiasa memikul salib sepanjang hidupnya. Ngerti tidak sampai sini? Ngerti? Sekarang saudara lihat mengenai ikat pinggang. Saya nggak bahas lagi, nggak ulang lagi. Kita berbicara soal ikat pinggang. Ada ikat pinggang di situ. Tadi gambar. Ya, di sini ada ikat pinggang. Oke, betul? Ikat pinggangnya ada 4 warna. Dari benang emas, putih, lenan halus, biru, merah, merah, putih, biru, ungu. Dipintal jadi satu. Ikat pinggang berarti perhambaan. Perhambaan atau pelayanan. Ikat pinggang berarti perhambaan atau pelayanan. Pelayanan harus disertai dengan kebenaran, lenan putih, lenan halus, keilahian, emas, kesetiaan, biru, penebusan, merah. Dan juga kain ungu yang artinya raja. Jadi, ikat pinggang yang ditenun dengan kain-kain itu harus disertai pelayanan saudara, harus disertai dengan kebenaran, pengorbanan, kesetiaan, dan keilahian. Kalau nggak ada itu bukan pelayanan roh, itu pelayanan daging. Saya ulang ya, ada unsur pengorbanan. Pelayanan saudara, pasti ada unsur pengorbanan. Oke? Kedua, pelayanan saudara, ada unsur kesetiaan nggak? Ada unsur kesetiaan nggak? Misalnya, ketika saya buat satu kesalahan, sama saudara, saudara terluka. Saya tanya, saudara mau ngabur atau bertahan? Hah? Di sini bilang bertahan. Mau ngabur atau bertahan? Kalau ada unsur kesetiaan, saudara bertahan. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu unsurnya roh.
Tapi ketika saudara bilang, udah kabur, kita pergi. Itu tidak ada kesetiaan, pelayanan unsurnya daging. Bisa nyimak gak? Ya, pelayanan jadi unsur daging. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaannya. Pelayanan itu perhambaan yang berunsur kesetiaan. Tanpa unsur-unsur di itu, pelayanan jadi pelayanan daging. Saya pernah ngomong sama saudara, gak tahu saudara ingat atau enggak. Berapa tahun lalu Tuhan pernah ngomong gini. Tuhan ngomong gini jelas. Tuhan ngomong gini. Nah, rumahmu besar, tapi belum jadi. Rumahmu besar, tapi belum jadi. Saya sedih, saya bilang, oh, rumah gue belum jadi. Gini. Ya, ternyata memang belum jadi. Kalau udah jadi, saya udah mati. Karena saya masih hidup, saya harus melayani. Ngerti gak? Kalau saudara melayani, saudara lagi kumpulin material. Pelayanan saudara adalah pelayanan ngumpulin material. Ngerti gak? Ngerti? Tapi saya gak dijadwal. Pelayanan itu bukan soal jadwal. Pelayanan itu soal kesetiaan. Bukan soal jadwal. Kalau dijadwal datang, kalau nggak dijadwal nggak datang. Itu bukan perhambaan. Itu bukan perhambaan. Itu nggak ada unsur kesetiaan. Ngerti nggak sih? Paham ya sekarang ya? Nah, waktu Tuhan ngomong, rumahmu besar tapi belum jadi. Saya cukup sedih di situ. Saya bilang, Tuhan kok rumah saya belum jadi. Saya udah, padahal saya begini, gimana Tuhan, saya mesti bikin apa supaya rumah saya jadi. Ternyata Tuhan bilang, ya kamu belum mati. Kalau saya belum mati, saya masih terus ngumpulin material. Saudara pernah ngelihat orang bangun rumah gak? Pernah lihat orang bangun rumah? Hari ini duit cuma ada segini, ya udah beli semen sekian. Hari ini punya duit segini, beli bata sekian. Hari ini punya duit segini, ya udah beli pasir sekian. Oke? Kumpulin terus. Di situ bangun terus. Nah, saudara nggak pelayanan di sini, nggak melayani Tuhan di sini, nggak melayani sungguh-sungguh. Saudara jadi apa? Rumahnya di sana. Apa yang kamu kumpulin? Maaf, surga nganggur. Nggak kerjain apa-apa. Nggak ada material. Kagak ada material. Itu pelayanan tuh begitu. Ternyata ketika saudara aktif, wah, saya nggak dijadwal, tapi saya tetap datang. Itu. Terus saudara lihat, ada kotoran nih di lantai, bersihin. Apa yang bisa saya pegang? Saya pegang. Apa yang bisa saya pegang? Saya pegang. Saudara kumpulin material. Ngumpulin material terus. Selama kamu di dunia, kamu ngumpulin material. Ngerti dah? Itu pelayanan. Selama belum mati, semangat terus kirim material. Ya, bilang sama saudara, diri sendiri. Selama saya belum mati, kirim material terus ke sana. Bahaya nggak? Kalau saudara nggak kirim-kirim material. Tapi Pak, hari ini nggak ada pelayanan. Tiap hari itu ada pelayanan sebenarnya. Begitu bangun tidur, itu udah masuk pelayanan. Saudara mulai angkat tangan, nyembah Tuhan. Ku puji namamu. Saudara mulai nyembah Tuhan. Itu pelayanan. Saudara lagi bawa material ke sana. Saudara baca Alkitab, itu pelayanan. Saudara nggak baca Alkitab, nggak ada pelayanan hari ini. Nganggur kamu hari ini.
Saya tanya nih, misalnya. Misalnya siapa ya? Yudi. Yud, rumah kamu udah jadi kayak apa Yud di sana Yud? Udah kayak apa Yud? Nah, itu saya bilang ya, saudara harus bertanya itu sama diri saudara sendiri. Saya ulang, itu harus saudara tanyakan sama diri sendiri. Udah kayak apa ya rumah gue di sana ya? Udah kayak apa ya? Lah, kagak ada material yang kita kirim. Bagaimana? Bagaimana bisa jadi rumah indah di sana? Bagaimana bisa terjadi sesuatu yang bagus di sana kalau nggak ada material yang pernah saudara kirim? Mau doa? Aduh malas. Bari tiduran doanya. Itu bukan material yang saudara kirim. Saudara kirim semen terburuk gitu. Ya, saya nggak setuju kalau ada orang bilang doa bari tiduran. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Ya, Yesus mikul salib nggak bari tiduran. Ngerti nggak sih? Kita nggak pernah baca Alkitab. Nggak baca Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Lah, apa yang saudara kirim ke sana? Nggak ada. Itu bahaya loh. Bahaya banget, saya bilang. Saudara pelayanan, nggak ada semangat melayani, nggak ada semangat. Aduh, semangat saya mulai kendor. Semangat saya mulai kendor. Mungkin kalau saudara bayangin ya, bayangin. Saudara lagi bangun rumah di surga. Saudara lagi semangatnya kendor nih. Waduh, jangan sampai nih. Gara-gara kendor ini kamar mandi nggak jadi. Masa saya ke WC umum? Nggak ada kamar mandi, gara-gara saya nggak berdoa hari ini. Saudara bayangin gitu aja. Gara-gara saudara malas-malasan hari ini. Bahaya loh. Oke, sampai sini ngerti? Saudara mungkin bisa lihat, kita lihat dari ayat 28, dari ayat ke-28, Keluaran 28 ayat 28. Keluaran 28 ayat 28. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju epod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju epod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju epod. Saya udah jelasin minggu lalu, artinya saudara dibawa ke hadapan Tuhan dengan bangganya. Dia bawa ke hadapan Bapa di surga, dan Tuhan bilang, jangan bergeser dari jantungnya Tuhan. Saudara ada di dada Tuhan, dan Tuhan bilang, jangan bergeser dari dadaku. Betapa indahnya Tuhan pakai saudara. Dan betapa konyolnya hidup kita yang tidak memanfaatkan kasih karunia. Oke, terus lanjutkan. Keluaran 28 ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Bisa bayangin nggak? Kalau saudara punya pasangan, saudara bangga bawa pasangan saudara ke hadapan orang tua. Ini loh, pangeran saya. Mama, walaupun mama kita bilang, loh katanya hidungnya mancung. Wah katanya begini, katanya tinggi, katanya begini. Kok jadi gendut? Sorry ya, saya bilangnya. Di mata Tuhan, saudara cantik. Dan dia bangga bawa saudara. Begitu dia bawa saudara, dia bilang, Bapak, ini pasanganku. Bapak cuma ngeliat, mirip.
Begitu dilihat mirip, bilang, jadi pasangan. Ya, saudara percaya nggak? Kalau orang nikah, lama-lama tambah mirip mukanya. Bener nggak? Ya, saya sama Karen lama-lama mirip katanya. Lama-lama mirip. Ya, betul ya. Kata orang. Makanya istri saya kan orang Ambon. Yang dipanggil Enci itu dia. Kalau ke kota yang dipanggil Enci itu dia. Ci, beli. Ya udah. Dia yang dipanggil, bukan saya. Justru karena saya jalan sama dia, dipanggil kok. Kalau dia jalan sendiri, panggil Pak. Nah itu, lihat ya. Lama-lama jadi mirip. Lama-lama jadi mirip. Nah, kalau saudara bergaul sama Tuhan, lama-lama saudara jadi mirip. Kalau orang yang nggak bergaul sama Tuhan, tidak ada kemiripan. Dari karakter, dari perkataan, perbuatan, semuanya nggak ada perubahan. Dia bangga bawa kita ke hadapan Bapa. Dia bilang, jangan bergeser dari jantungku. Ini hatiku, ini kepunyaanku. Ini permata yang indah bagiku. Dibawanya ke hadapan Bapa di surga. Dan dia bilang, inilah permata yang berharga bagiku. Bukankah saudara berharga di mata Tuhan? Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan sebenarnya. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Taunya apa saudara berharga? Taunya apa? Taunya apa? Taunya apa? Taunya apa, Bu Wati? Bu Wati berharga. Taunya apa, Bu? Taunya apa, Bu? Hah? Hah? Iya, taunya itu. Dia mati buat kita. Saya enggak mau mati. Misalnya gini ya, saya enggak mau mati buat orang yang saya anggap tidak berharga. Karena saya anggap dia berharga, saya mau mati buat dia. Bisa bayangin nggak? Ada satu sosok pribadi yang mau menyerahkan nyawanya buat saudara. Kenapa? Bukan karena saudara baik, tapi karena saudara berharga. Kita brengsek, kita kacau. Tapi dia mau mati buat kita karena kita berharga. Udah begitu, kita sudah ditebus, dia mati buat kita. Kita masih sembrono lagi hidupnya. Nggak ada tanggung jawab lagi. Gawat gak hidup kayak begini? Sekarang saudara lihat terus ayat 30. Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Kembali ke gambar. Gambar yang satu. Ada yang mana? Oke. Nih, saya rasa nih Sardi mau menyerupai ini nih. Dia piara jenggot. Nih, saudara lihat ya. Lihat ya. Di dalam sini ada batu dua. Namanya Urim dan Tumim. Urim Tumim ini melambangkan apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Kenapa silent night semua? Jos, apa Jos? Nggak tahu. Urim Tumim itu melambangkan Roh Kudus. Dia tersembunyi di dalam sini, di balik ini. Dia tersembunyi di balik ini.
Di jantung Harun, dia bilang. Sebenarnya, Roh Kudus itu adalah isi hati Allah. Saya ulang, Roh Kudus adalah isi hati Allah. Oleh sebab itu, dia berperasaan. Sensitif banget Roh Kudus. Siapa menyakiti anak, dia diampuni. Siapa menyakiti Roh Kudus, dia tidak diampuni. Kenapa? Dia jantungnya Allah. Dia sensitif banget. Dia ada di balik sini, dia ada di balik sini. Bayangin gak saudara? Roh Kudus kelihatan gak? Enggak, dia ada di baliknya. Gak kelihatan. Saudara ada yang bisa ngelihat Roh Kudus gak? Ada yang bisa lihat? Coba Bel, lihat Roh Kudus dalam Niar. Lihat gak? Kelihatan gak? Enggak. Manifestasinya kamu bisa rasain. Kamu enggak bisa lihat Roh Kudusnya. Saudara enggak bisa lihat Roh Kudusnya. Tapi manifestasinya harus bisa dirasain. Ngerti enggak sih? Ngerti ya? Saya nggak bisa ngelihat Roh Kudus di dalam Karen. Walaupun saya tiap hari pakai kaca pembesar gitu, saya nggak bisa lihat. Tapi manifestasinya saya bisa rasain. Gimana caranya? Perubahan hidup dia, cara dia berkata-kata, cara dia bergaul, cara dia bersosialisasi, cara dia bersentuhan dengan saya. Itu saya bisa ngerasain keberadaan Roh Kudus di dalam dia. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, Urim Tumim adalah dua batu. Urim artinya terang atau api. Urim artinya terang atau api. Roh Kudus adalah terang. Terang, Roh Kudus itu terang. Supaya apa? Supaya saudara ngerti kehendak Allah. Dia menerangi hidup kita supaya kita ngerti pikiran dan perasaan Allah. Tumim artinya sempurna atau kebenaran yang sempurna. Kebenaran yang sempurna. Jadi Urim artinya terang, Roh Kudus adalah api, supaya saudara bisa ngerti kehendak Allah. Tumim artinya sempurna atau kebenaran yang sempurna. Jadi Roh Kudus adalah terang yang membuat saudara mengerti kehendak Allah, dan Roh Kudus adalah kebenaran yang sempurna. Saudara baca firman, tiba-tiba saudara ngerti isi firman itu. Itu karya Roh Kudus. Membuat saudara mengerti isi hati Allah. Sampai sini ngerti? Yohanes 16 ayat 13. Belum dibuka. Ya. 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lihat ya, Roh Kudus, Roh kebenaran, disebutnya Spirit of Truth. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran sampai sempurna. Terus, sebab ia tidak berkata-kata dirinya sendiri. Terus, Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, terus, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. lihat ya, dia tidak berkata-kata sendiri, tapi didengar dari Bapa di surga. Pesan-pesan ilahi, itu dia yang menyampaikan. Kalau di sini ada nubuatan, itu siapa yang berkata-kata? Itu Roh Kudus yang berkata-kata dari Bapa. Oke, sampai sini ngerti? Terus ayat 16. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya Ayat 16. daripadaku.
Ya, Yohanes 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. lihat ya. Tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku. Ini perkataan ini cukup membingungkan nggak? Ya, kalau kita di posisi itu, kita bingung. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, tapi tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku. Ini artinya apa? Kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa Roh Kudus. Terus ayat 17. Yohanes 16 ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Muridnya bingung. Saudara nggak usah bingung. Saudara nggak bingung kan di sini kan? Karena saudara udah tahu yang namanya kebangkitan. Saudara udah tahu yang namanya Roh Kudus. Saudara nggak bingung. Tapi pada waktu itu murid-murid bingung. Terus Dan aku pergi kepada Bapa. 18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya. 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini Roh Kudus membawa sukacita. Kalau saudara lagi menderita, saudara lagi menderita, tapi saudara tetap bersukacita. Ini kerjaan siapa? Kalau saudara menderita, rasanya terpuruk banget, rasanya seperti, aduh udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada pengharapan lagi. Saudara tidak mengaktifkan roh yang ada di dalam saudara. Roh Kudus itu tidak diberdayakan di dalam saudara. Kenapa? Karena daging kita menguasai kita, membuat kita lebih takut sama masalah daripada sama Tuhan. Ngerti nggak sih? Ya. Jadi fungsi Roh Kudus, karena dia api nih. Api harus membakar nggak? Api harus membakar. Apa yang dibakar? Daging. Kalau dia nyala di dalam saudara, daging kita terbakar. Daging kita dibakar sama dia. Sampai kita nggak punya keinginan apa-apa lagi selain Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus, mematikan kedagingan. Fungsi Roh Kudus juga membuat saudara mengerti kehendak Allah. Dia berbicara. Bukan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari apa? Oleh sebab itu, saudara akan mengerti yang namanya kehendak Allah. Pola pikir Allah, isi hati Allah. Kenapa saudara bisa mengerti itu? Karena dia berkata-kata dari Allah. Oke. Fungsi Roh Kudus yang kedua, membuat saudara mengerti kehendak Allah. Fungsi Roh Kudus yang ketiga, membuat kita masuk dalam kebenaran yang sempurna. Saudara akan dilatih sama Tuhan belajar kebenaran. Saudara akan korek firman Tuhan dan saudara akan mengerti kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang saudara serap, saya ulang ya, semakin banyak kebenaran yang saudara serap, semakin besar api Roh Kudus di dalam saudara. Semakin besar api Roh Kudus di dalam saudara, semakin terbakar daging saudara. Roh Kudus tersembunyi, tidak terlihat. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus itu tersembunyi, tidak terlihat. Tapi manifestasinya harus bisa dirasa.
Kalau ada orang bilang, saya kepenuhan roh, saya berbahasa roh, tapi hidupnya tidak berubah-berubah. Itu manifestasinya tidak terasa. Faham nggak? Faham. Ini yang namanya urim dan tumim. Saya nggak bahas lebih dalam ya. Saya nggak bahas lebih dalam. Fungsi Roh Kudus apa? Nanti ada helper, comforter, penolong. Itu fungsi-fungsi Roh Kudus. Saya nggak bahas ini, kalau bahas ini panjang gitu. Terus kita lanjutkan. Ini kalau saudara belajar, saudara belajar di Keluaran 28, itu saudara akan ngelihat susunannya berbeda dengan apa yang kita bahas. Ya, kita bahas mungkin dari baju, kita mungkin bahas dari jubah kebenaran, terus masuk ke gamis, jubah kebangkitan, terus masuk ke jubah kemuliaan. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab, itu dari efod dulu, dari kemuliaan dulu yang dibahas. Kemuliaan dulu yang dibahas. Kemuliaan dulu. Kenapa? Kenapa harus kemuliaan dulu yang dibahas? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ari, kenapa, Ari? Kenapa? Dari kemuliaan dulu. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Kenapa? Jawaban sih, karena Tuhan maunya begitu, bukan. Bukan itu. Supaya saudara mengerti dulu apa yang Tuhan rancangkan buat saudara sebenarnya. Supaya saudara mengerti dulu, aduh, Tuhan merancang saya sedemikian indahnya. Tuhan mau bawa saya ke hadapan Bapa. Baru dibahas yang lain. Tuhan mau bahas dulu siapa saudara. Betapa berharganya saudara. Betapa indahnya saudara. Baru saudara bisa lihat gimana caranya saudara bisa sampai ke sana. Oh, ada jubah kebenaran. Oh, ada gamis jubah kebangkitan. Begitulah caranya. Terus lanjutkan ayat 31. Masuk ke gamis. Sekarang 31 masuk ke gamis. Yohanes 16 ayat 31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Salah. Keluaran, bos. Keluaran 28 ayat 31. Keluaran 28 ayat 31, haruslah kau buat gamis baju epod dari kain ungu tua seluruhnya. Iya. Kain ungu tua seluruhnya. Terus 32. Aduh, ini benar-benar. Saya sangat diberkati tadi di sini. Terus Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. lihat ya. Saya ulang ya, catat ya, simak ya. Yesus tidak perlu bangkit untuk dapat predikat penebus. Tidak perlu dia bangkit untuk dapat predikat penebus. Tapi dia bangkit supaya kita hidup dalam hidup kebangkitan. Dia harus bangkit supaya kita hidup dalam hidup kebangkitan atau hidup baru. Oleh sebab itu dia harus bangkit untuk dapat predikat juru selamat. Dia tidak perlu bangkit hanya sekedar untuk dapat predikat penebus. Tapi untuk dapat predikat juru selamat, dia harus bangkit. Supaya apa? Supaya saudara hidup dalam hidup kebangkitan. Saudara mengalami perubahan hidup. Jubah kebangkitan ini luar biasa, saudara. Ada loncengnya di bawah,
ada buah delimanya. Ini di dalam jubah kebangkitan. Sekarang saudara lihat, di Keluaran 28 ayat 32. Lihat, tadi kembali ke sini. Nah ya, lihat ya. Ada kata yang sangat-sangat luar biasa. Di sini ada kata baju jirah. Baju jirah. Itu untuk apa sih? Hah? Perang, betul. Baju jirah. Itu untuk perang. Oke, kembali ke gambar. Saudara, simak ya, simak ya. Ini rahasia sorgawi. Berperang itu pakai bahasa Ibraninya Sabah. TSBA, Sabah. Yang juga berarti pelayanan. Saya ulang, juga berarti pelayanan. Sabah. Itu artinya berperang, juga berarti pelayanan. Sorry, saya bilang sama saudara ya. Pelayanan adalah peperangan. Amin. Papil, maaf, boleh turunin kakinya. Oke, thank you. Oke, bisa ngerti sampai sini? Pelayanan itu peperangan. Sampai sini ngerti? Peperangan itu juga pelayanan. Sabah itu artinya berperang. Juga bisa berarti pelayanan. Jadi peperangan adalah suatu pelayanan. Dan berperang dan pelayanan itu peperangan. Kalau saudara bilang, saya pelayanan, berarti saudara berperang. Ketika saudara mau pelayanan, di situ peperangan. Kenapa ketika saudara berdoa, kok rasanya ngantuk? Kenapa ketika saudara nonton sinetron, kok seger? Atau nonton drakor, saudara seger? Kenapa begitu berdoa, lipat tangan, tutup mata? Kenapa ngantuknya luar biasa? Ayo, kenapa? Karena itu peperangan. Kenapa ketika saudara baca Alkitab, saudara ngantuk? Kenapa kalau saudara baca artikel di Google, saudara bisa baca berjam-jam? Wah, ini dari sini. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Saudara bisa begitu seger. Kenapa? Kenapa? Karena itu peperangan. Bisa bayangin kalau orang yang tidak berdoa atau tidak baca Alkitab adalah orang yang tidak berperang. Tadi saya bilang, orang yang tidak berdoa, tidak baca Alkitab adalah orang yang tidak pelayanan. Orang yang tidak berdoa dan tidak baca Alkitab adalah orang yang tidak berperang. Sekarang baru ngerti ya? Kenapa Pak? Kok ngantuknya luar biasa? Kenapa Pak? Kok baca Alkitab kok jenuhnya luar biasa? Kenapa? Sekarang baru tahu itu peperangan. Nah ya, ketika saudara pakai jubah kebangkitan, itu identik saudara masuk di dalam satu peperangan. Perang lawan kuasa kegelapan. Perang melawan kedagingan. Dan perang melawan diri sendiri. Saya ulang, perang melawan diri sendiri. Ketika kita disakiti, kita tidak melawan. Perang melawan kuasa kegelapan. Kita berperang melawan kuasa kegelapan. Kita menghancurkan kuasa kegelapan. Oke? Dan juga kita berperang. Melawan apa tadi? Satu lagi, lupa saya. Melawan diri sendiri, melawan kuasa kegelapan. Melawan kuasa kegelapan. Kita perang. Nah, disitulah peperangan. Kenapa?
Pelayanan juga butuh kesetiaan. Karena pelayanan itu peperangan. Jangan pikir pelayanan enak, saudara kan digodok loh di pelayanan. Digodok di pelayanan. Wih, si ini nyakitin saya, si ini ngomongin saya begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Yuk kalah perang, gitu aja. Ya, kita kalah perang. Nggak bisa gitu. Oke, sampai sini ngerti? Begitu saudara masuk di dalam hidup yang baru, saudara perang lawan daging. Daging tadi lupa. Saudara perang lawan daging, lawan kuasa gelap, juga lawan diri sendiri. 3 ini saudara harus perangi. Dengan cara apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Caranya begitu. Oke, kita masuk sekarang terus lanjutkan ayat 33. Keluaran 28 ayat 33. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, Ungu tua, kain ungu muda, kain biru, dan kain kirmizi. kain kirmisi, Pada sekeliling ujung gamis itu dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. iya. Oke, kenapa buah delima? Gambar. Nih ya, di sini nih. Ini diselingin, saudara lihat. Bisa ngelihat gak? Di sini ada lonceng kecil. Ini ada lonceng kecil. Ini ada lonceng, buah delima. Lonceng, buah delima. Lonceng, buah delima. Habis. Thank you. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa buah delima? Kenapa bukan buah duren? Kenapa? Bu Intan. Kenapa? Kenapa harus buah delima? Kalau buah durian kesandung. Bukan gitu jawabannya. Kenapa harus buah delima, Yuni? Nggak tahu. Opa nih tahu nih. Opa, kenapa buah delima, Opa? Hah? Wah, betul. Bijinya banyak. Bijinya banyak. Merah. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Soraya, kenapa buah delima? Bukan duku. Nggak tahu. Buah lumah. Nih ya. Simak ya. Simak ya. Buah delima itu adalah buah yang manis rasanya. Manis rasanya. Artinya, perkataan saudara dan saya, perkataan orang yang dibangkitkan adalah perkataan yang manis. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ini dia. Perkataan orang-orang yang dibangkitkan adalah perkataan yang manis. 1, buah delima dipakai di situ karena manis rasanya. 2, buah satu-satunya yang bijinya paling banyak cuman buah delima. Bijinya itu bisa 300-an. Bisa saudara bayangin? Ini cuman saya nggak tahu benar atau tidak. Saya tidak tahu benar atau tidak. Saya pernah ketemu satu pendeta, dia bilang gini, buah delima, saudara dia bilang hitung bijinya ada berapa? Ada 365.
1 tahun. Jadi setiap hari harus ada perkataan yang manis keluar dari mulut kita. Ya, buah delima. Ya. Kayak gini nih. Buah yang bijinya banyak banget. Nah, sekarang kalau saudara nanam pohon. Saudara nanam, misalnya saudara mau nanam pohon durian, misalnya. Yang ditanam kulitnya, dagingnya, atau bijinya. Bijinya lah, kata orang Eskimo. Yang ditanam itu bijinya. Terus dari bijinya bisa timbul buah delima banyak. Oke? Satu-satunya buah yang paling banyak bijinya delima. Oke, sebab itu di baju gamis di bawahnya harus ada buah delima. Kenapa? Karena kehidupan orang yang dibangkitkan atau hidup orang yang dibangkitkan adalah hidup yang penuh kehidupan. Orang yang dibangkitkan hidupnya penuh kehidupan. Biji melambangkan kehidupan. Artinya saudara, hidup saudara penuh dengan kehidupan. Penuh dengan kehidupan. Saudara berkata manis, orang bisa terima Yesus. Saudara berkata kebenaran, orang bisa terima Yesus. Orang bisa ngerasain perubahan dari dalam kita setiap hari. Betul nggak? Setiap hari perubahan di dalam kita, itu bisa dirasain. Ada nggak buah delima itu di dalam kita? Buah yang banyak kehidupannya. Buah yang banyak kehidupannya. Dan buah yang sangat manis. Itu dipintal dari kain ungu, kain kirmisi, dipintal dari kain ungu, kain biru, dan kain kirmisi. Artinya, orang-orang yang dibangkitkan, hidupnya penuh dengan kehidupan, dan hidupnya manis, perkataannya manis. Perkataannya manis. Orang ini adalah orang yang punya sifat pengorbanan, punya sifat keilahian. Karakter Allah ada di dalam dia. Karakter Allah ada di dalam dia. Ada sifat pengorbanannya. Dan ada sifat kesetiaannya. Kalau saudara bilang, wah, saya orang yang dibangkitkan, tapi saudara tidak setia. Wah, saya orang dibangkitkan, tapi nggak mau berkorban. Wah, saya orang yang dibangkitkan. Wah, tapi gimana kalau saudara tidak ada kehidupan? Tidak ada kehidupan Allah di dalam saudara. Hidup saudara tidak berubah. Saudara bukan orang yang dibangkitkan. Jangan-jangan pada saat ini saudara masih dalam tahap dibenarkan. Dan Tuhan memberi saudara kesempatan untuk dibangkitkan. Sampai sini paham? Paham ya? Jubah kebangkitan, ada buah delima dan ada loncengnya. Lonceng. Sekarang lihat lonceng. Lonceng artinya apa? Lihat gambar. Yang tadi. Nih, lonceng di sini. Ada lonceng. Kenapa ada lonceng? Saudara udah tahu, wah supaya kalau mati ketahuan. Kalau soal mati ketahuan, pakai bel aja. Ting dong. Bukan itu maknanya. Bukan itu aja. Kenapa harus ada lonceng? Itu artinya suara kebenaran. Loncengnya dari emas. Loncengnya dari emas. Yang artinya suara surgawi. Seorang imam harus diingatkan
harus diingatkan supaya tidak sembarangan. Kalau saudara adalah imam, saudara harus diingatkan supaya saudara tidak sembarangan. Saudara adalah imam, jangan sembarangan. Lonceng atau giring-giring suara gereja, suara ilahi, 100% dari Allah, murni, dari emas. Saudaraku, kalau saudara adalah orang dibangkitkan, saudara ada buah delimanya, juga ada loncengnya. Perkataan saudara adalah perkataan sorgawi. Dimanapun saudara bicara, saudara memberitakan firman Tuhan. Lihat ya, saudara memberitakan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara jadi lonceng, bawa lonceng kemana-mana. Supaya apa? Supaya tidak sembarangan. Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Iya, berjaga-jaga ya terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Artinya apa? Berjaga-jaga, hati-hati dalam pengajaran kita. Hati-hati dengan apa yang saudara pelajari. Dengan pengajaranmu, hati-hati. Kenapa? Karena itu menentukan loncengmu dari emas atau bukan. Kalau loncengmu dari emas, pengajaranmu adalah kebenaran dari sorga. 100% suara sorgawi. Terus kita baca di Keluaran 28 ayatnya ke-34. Keluaran 28 ayat 34, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Iya. Ada suara kebenaran, ada kehidupan. Ada suara kebenaran, ada kehidupan. Ada suara kebenaran, ada kehidupan. Selang-seling. Selang-seling. Kalau saudara hidup dalam hidup kebangkitan, ada suara kebenaran dan juga ada kehidupan. Amin. Sampai sini ngerti? Terus lanjutkan. Ayat 35. Keluaran 28 ayat 35, haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Iya. Jadi ngingetin terus. Suara ini ngingetin terus. Salah satu fungsinya, suara ini ngingetin terus. Jadi kalau seorang imam masuk, dia harus hati-hati banget. Kenapa? Kalau dia sembarangan, dia bisa mati. Oleh sebab itu, suara ini harus bunyi terus. Ting, 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 ting. Supaya apa? Supaya dia ingat. Gue harus hati-hati. Akhirnya dia hati-hati banget menyelenggarakan. Nah, itu yang namanya kehati-hatian dalam menyelenggarakan hidup. Saudara harus hati-hati untuk menyelenggarakan hidup saudara. Jangan sembarangan dalam hidupmu. Hati-hati menyelenggarakan hidupmu. Tuhan memperingati engkau dengan suara itu. Dan engkau juga harus memperingati orang di kiri kananmu dengan suara itu. Sampai sini paham? Paham? Terus ayat 36. Keluaran 28 ayat 36, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Oke, patam. Ini patam. Kita lihat ke gambar yang pertama tadi. Oke. Saya lihat
di sini ada kopiah. Betul? Ya. Ini pakai nama destar atau kopiah. Nah, di sini bedanya di jubah kemuliaan. Ini ada patam emasnya. Saya lihat ada patam emasnya di atas. Ya. Tulisannya hanya satu di patam emas itu. Apa? Kudus bagi Allah. Kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Nah, kopiah ini melambangkan menaklukkan pikiran pada kebenaran. Mengembalikan saudara pada otoritas Allah seperti manusia pertama di Taman Eden. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Pikirkan semuanya itu. Pikirkan. Pikiranmu harus dipenuhi dengan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus ada di pikiran kita. Yang dipikirkan kita bukannya uang sekolah, uang jajan, uang keamanan, uang listrik, bukan itu. Yang dipikirkan semua yang baik. Semua yang baik. Walaupun kita diberhadapkan pada bayar tagihan, kita percaya Tuhan sanggup mencukupi semua kebutuhan. Bukan keinginan. Kebutuhan, bukan keinginan. Lihat, saudara ya. Tuhan merawat bunga bakung nggak? Merawat? Dia butuhkan apa? Air. Tuhan kasih hujan. Dirawat. Kebutuhannya. Bunga bakung nggak minta mobil. Betul nggak? Bunga bakung nggak minta mobil. Oleh sebab itu, kita minta mobil. Salah nggak? Enggak. Enggak salah. Tapi Tuhan tahu mencukupi kebutuhan kita. Pada saatnya, Tuhan pasti cukupin semuanya. Cuman permasalahannya di mana? Setia nggak kita ngikutin Tuhan? Kita butuh jam tangan. Kita butuh jam tangan. Kita butuh pakaian. Tuhan bilang apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Tuhan nggak bilang asal ada makanan, pakaian, jam tangan, sepatu, cukup. Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian, cukup. Berarti apa? Yang Tuhan pelihara, itu kebutuhanmu. Tuhan cukupi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kenapa? Karena keinginanmu harus tunduk di bawah keinginan Allah. Karena keinginanmu harus tunduk di bawah keinginan Allah. Ya. Sekarang lihat gambarnya. Patam dari emas. Itu tulisannya cuma satu. Kudus bagi Allah. Kudus bagi Allah. Lihat ya. Gimana caranya saudara bisa tunduk di bawah otoritas Allah? Gimana caranya saudara bisa tunduk di bawah otoritas Allah? Gimana Bu Mati? Tadi udah jawab. Gimana? Oke. Gimana Bu matiin kedagingan? Ibu bilang mati kedagingan. Merendahkan diri. Gimana cara merendahkan diri? Pikiranmu harus ditebus. Semua kendali ada di sini. Saya ulang sekali lagi. Semua kendali ada di sini. Oke? Ini, saya bilang sekali lagi, ini portal. Portal dosa atau kebenaran yang masuk. Kuncinya di sini. Yang masuk kebenaran, kita jadi benar. Yang masuk dosa, kita jadi gak beres.
Kalau masuk terus dosa di sini, wah pikiran kita kacau balau semuanya. Paham nggak? Oleh sebab itu, kata di sini apa? Kudus bagi Tuhan. Pikiranmu itu kudus buat Allah. Sekali lagi, pikiranmu itu kudus buat Allah. Supaya engkau jadi kudus. Seluruh hidupmu buat Allah. Kalau engkau nggak menguduskan dirimu buat Allah, engkau nggak bisa masuk menghadap Allah. Berkali-kali saya bilang, ini spiritual warfare. Peperangan rohani itu terjadinya di sini. Betul nggak? Ya, misalnya, Henny, kamu diomongin orang. Dijelek-jelekin orang. Ini mulai mencerna. Pikir, muter-muter di sini, muter-muter di sini. Oh, terus kemudian, kamu meresponnya apa? Meresponnya gimana? Itu tergantung dari ini. Menang atau kalah kamu di sini, itu kelihatan dari respon kamu. Saya ulang ya, menang atau kalah di sini, itu terlihat responnya gimana. Kalau ininya nggak beres, pasti kalah. Responnya nggak beres. Ya, kenapa? Ininya nggak beres. Saya selalu pakai perumpamaan gitu ya. Burung hinggap di kepala Bu Esther. Pluk. Dia bikin sarang di kepala Bu Esther. Bu Esther diemin aja. Sarang. Jadi sarang burung di sini. Ada beranak, segala macam. Ada burung di sini. Bu Esther datang ke gereja. Aneh nggak buat saudara? Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Karena dibiarin sarang burungnya. Ya. Tapi kalau ada burung nempel di kepala kita, saudara bikin apa? Usir. Guys, pergi. Pergi burungnya. Dia nggak bersarang. Kita menang. Roh jahat menggap di kepala saudara. Saya mulai meratapi. Nasib ya nasib. Aduh, ini orang nih. Aduh, gue libas juga nih. Gue injek, gue pites. Mulai merancang semuanya. Mulai merancang semuanya. Mulai merancang semuanya. Mulai merancang semuanya. Akhirnya jadi tindakan. Begitu jadi tindakan, jadi dosa. Makanya, kalau kamu melihat seorang perempuan, kamu mengingininya. Kamu sudah berzina. Sebenarnya sudah berzina. Kenapa? Karena mulainya dari sini. Masuk ke sini, diproses di sini. Waduh, ini jadi kayak CPU. Prosesnya semua di sini, processingnya semua di sini. Proses. Kalau CPU-nya kena virus, CPU-nya kena virus. Waduh, rusak KB. Rusak semuanya. Perbuatan kita nggak beres. Kenapa? Otaknya kita nggak beres. Ngerti nggak? Jadi kalau saudara ada lihat orang, perbuatannya nggak beres, saya bisa bilang, aduh Tuhan kasihan otaknya nggak beres. Ya, Tuhan mau ini kudus buat Tuhan. Tuhan mau ini kudus buat Tuhan, supaya ini semua bisa kudus bagi Tuhan. Saudara bisa menghadap dia, menghampiri dia. Saudara bisa datang ke dia, dan saudara bisa dianggap dia sebagai imam besar. Oke, terus lanjutkan. Ayat 38. Keluaran 28 ayat 38. Keluaran 28 ayat 38. Keluaran 28 ayat 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya,
maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Iya, patam itu tetap ada di dahinya. Kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan. 38, 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Iya, lihat ke gambar. Ini kita dari atas, dari pakaian kemuliaan turun sampai ke jubah kebenaran. Sekarang yang dibahas ini. Ini ada destar, tadi saya bilang kopiah. Di sini, saudara lihat ya, saudara nggak bisa lihat. Tapi di balik ini, di balik rok ini, ada celana. Ada celana, ada celananya untuk menutupi ketelanjangan. Celana ini disebut dengan nama seluel. Menutupi ketelanjangan. Dibalut dari dosa-dosa. Nah, ini jubah kebenaran. Dosa kita ditutupi sama Tuhan. Sekali lagi, dosa kita ditutupi sama Tuhan. Dia tanggung dosa kita, dia tebus kita, supaya kita tidak kedapatan telanjang di hadapan Allah. Nah, inilah Tuhan maunya seperti ini. Tuhan maunya seperti ini, dari jubah kebenaran ini, ada seluelnya di balik sini, untuk menutupi ketelanjangan saudara. Sampai masuk ke gamis ini, saudara diubahkan dalam jubah kebangkitan. Saudara masuk ke sini pakai ini. Ini artinya jubah kemuliaan. Suatu hari saudara akan dipermuliakan bersama dengan Allah. Amin. Terus, ayat 40. Keluaran 28 ayat 40, juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Nah, perhiasan kemuliaan apa? Kopiah-kopiahnya. Itu perhiasan loh. Kepala saudara yang kudus, itu perhiasan. Pikiran saudara yang kudus, itu perhiasan. Kalau pikiranmu gak kudus, kau gak bawa perhiasan bagi Allah. Oke, terus ayat 41, dikit lagi, 3 lagi. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun, bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ya, ini harus diurapi. Semuanya harus diurapi. Ya. Diurapi dengan minyak urapan. Nah, mungkin Karen nanti mau bersaksi sedikit, enggak? Dia lagi doa. Kan kita masuk peperangan nih. Kita masuk peperangan rohani ya. Dia lagi bersekutu lah sama Allah. Dia lagi bersekutu sama Allah. Tiba-tiba seperti ada pemahaman begini, tiap hari kita harus olesin minyak urapan. Ternyata dikonfirmasi oleh media. Tiap hari kita harus olesin minyak urapan. Ya, tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita bait Allah, bukan bait dosa. Saudara urapi tubuh saudara, saudara urapi kepala saudara, mulai dari kepala saudara urapi. Urapi dalam nama Yesus, tubuhku bait Allah. Saudara urapi. Dan di situ saudara akan berjalan dalam kemenangan. Nah, itu juga di Harun, semuanya harus diurapi. Kenapa harus diurapi? Karena pengurapan itu bicara soal kehadiran Allah. Pengurapan itu bicara soal kehadiran Allah. Makanya dulu saya kalau pelayanan, pembersihan atau apa, kita bisa pakai minyak bimoli,
minyak ini, minyak sayur, pakai baby oil. Nah sekarang buat pengurapan. Nah, sekarang nggak bisa, Tuhan nggak mau. Tuhan bilang apa? Nggak bisa, harus pakai minyak zaitun. Olive oil, harus pakai minyak zaitun. Kalau saudara pelajari dari minyak urapan, ada 5 fungsi minyak ada 5 bahan untuk membuat minyak urapan. Yang paling dasar, bahan yang paling utama, bahan yang paling dasar, yaitu harus ada. Namanya zaitun. Zaitun itu melambangkan kepenuhan Allah atau roh Allah. Waktu Yesus hadir, dia bilang gini, roh Allah ada padaku. Itu bicara mengenai minyak zaitun. Roh Allah ada padaku. Nah, roh hikmat, roh kebijaksanaan, pengenalan, itu ada bahan-bahan yang dibuat. Tapi roh Allah itu tidak bisa diganti. Roh Allahnya tidak bisa diganti. Oleh sebab itu harus pakai minyak zaitun. Nah, saudara kalau saudara pergi, saudara mau pergi atau mau apa, olesinlah minyak urapan setiap hari. Anak mau sekolah, olesin tiap hari pakai minyak urapan. Ya, suami, istri, olesin minyak urapan. Percaya deh, percayalah. Tapi kalau saudara pakai minyak urapan, saudara bertobat benar-benar. Bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam saudara. Roh Allah di dalam saudara bilang, tubuhku bait Roh Kudus, bukan bait dosa. Ya, saudara pakai itu setiap hari. Saya yakin saudara akan hidup dalam kemenangan setiap hari. Amin. Oke, terus kita selesaikan sampai ayat 43. 42. Keluaran 28 ayat 42. Nah, ini celana. Tadi kita udah bahas celananya. Terus, seluel. Terus, Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. iya, sampai dari pinggang sampai paha. Jadi cuma segini. Untuk menutupi apa? Menutupi aurat. Menutupi dosa. Aurat itu bicara soal kemaluan. Dosa. Dosa itu sangat memalukan. Saya ulang sekali lagi. Saudara bilang, dosa sangat memalukan. Dan itu harus ditutup. Harus diselesaikan. Nggak bisa dibiarkan. Amin. 43. Keluaran 28, 43. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Iya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Saya bisa bayangin nggak? Nih, Andreas. Secara spirit, secara daging, dia pakai baju coklat. Tapi secara spirit, dia pakai bisa baju kemuliaan. Kenapa? Karena dia berjalan dalam kemuliaan. Apa yang saudara pakai sekarang di dalam alam roh? Apakah ada baju perang di dalam saudara? Ataukah ada baju kemuliaan di dalam saudara? Ataukah ada baju kebenaran di dalam saudara? Ataukah ada baju kebangkitan di dalam saudara? Ataukah saudara tidak pakai apa-apa? Saudara selaah sendiri cara hidupmu. Ingat juga pesan saya hari ini. Tiap hari ada pelayanan. Tiap hari ada pelayanan. Gimana caranya? Lipat tangan, tutup mata, baca Alkitab. Itu pelayanan. Dan itu peperangan rohani. Dan itu banyak serangan. Kalau saudara nggak pelayanan, bayangin nanti saudara dipanggil Tuhan, ada tanah kosong, nggak ada tempat tinggalnya. Ya Tuhan kok tanah kosong? Tuhan bilang, lalu nggak bikin apa-apa selama di dunia. Tanahnya kosong, nggak ada tempat tinggalnya. Ada kesaksian orang Korea, dia aktif melayani. Tapi begitu mati, rumahnya kayak kandang ayam. Rumahnya kayak kandang ayam. Dia tanya, Tuhan kan saya aktif pelayanan. Tuhan bilang,
itu pelayanan kemauanmu, bukan kemauanku. Yang kamu lakukan itu untuk dagingmu, bukan untuk aku. Berapa banyak dari kita melayani daging? Masih tersinggungan, masih musuhan, masih berantem sana-sini. Itu pelayanan daging. Kalau saudara masuk dalam pelayanan roh, orang mau gesek saudara kayak apapun, saudara tetap bertahan. Dan itu ada kesetiaan. Amin. Tuhan berkati.